in that mirror. Now tell me who's the fairest? Is it you? Is it you? Is it me? Is it me? Say it's us, and I'll agree, baby. Jump in the Cadillac, girl, let's get some. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anindita Mutiara Ramadhani dari Manajemen Pendidikan 2024C dengan NIM 1103624116. Di video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah manajemen aset dengan dosen pengampu yaitu Bapak Profesor Dr. Suryadi dan juga Ibu Uli Amelia MPD. Nah, jadi video kali ini itu akan membahas mengenai manajemen aset yang ada di SMAN 48 Jakarta. Nah, jadi teman-teman, seperti yang diketahui bahwa dalam dunia pendidikan itu manajemen aset itu memegang peran penting dalam mendukung kelancaran kegiatan belajar yang ada di setiap sekolah gitu. Terus juga khususnya nih di SMAN 48 ini, pengelolaan aset sekolah itu dilakukan secara sistematis. Di mana proses ini tuh selalu terencana dan terstruktur gitu, mulai dari pencatatan barangnya, pelaporan kerusakannya, hingga penghapusan aset yang sudah tidak layak pakai atau tidak layak untuk digunakan lagi. Nah, semua itu bertujuan agar setiap fasilitas yang dimiliki oleh sekolah itu benar-benar dapat dimanfaatkan secara optimal dan bisa tercatat dengan baik gitu, dan juga ketika digunakan oleh seluruh anggota sekolah itu bisa maksimal seperti itu. Nah, juga kita sempat mewawancarai beberapa narasumber seperti wakil kepala sekolah di bidang sarana dan prasarana, terus SAS TU, ataupun bahkan orang yang memang menjadi penanggung jawab terhadap seluruh aset yang ada di SMAN 48 Jakarta ini. Jadi salah satunya itu kita pernah mewawancarai yang namanya Bapak Entang. Jadi menurut Bapak Entang itu secara sistem inventarisasi yang ada di SMAN 48 Jakarta itu dilakukan setiap semester atau triwulan, dan hasilnya itu selalu direkonsiliasi bersama suku dinas pendidikan Jakarta ataupun suku dinas pendidikan setempat. Nah, jadi setiap barang baru yang diterima itu nantinya akan didokumentasikan melalui foto sebagai bukti bahwa pihak sekolah itu udah menerima barang tersebut. Sementara barang yang sudah rusak atau hilang akan dilaporkan melalui jalur yang jelas gitu. Kayak misalkan dimulai dari siswa, terus juga lalu guru, hingga wakil kepala sekolah pada bidang sarana dan prasarana. Nah, terus kemudian dari kecepatan respon sekolah juga menjadikan keunggulan tersendiri. Jadi kalau berdasarkan hasil wawancara itu ternyata di sekolah SMA 48 Jakarta ini sangat amat mengedepankan responsivitas terhadap hal-hal tersebut gitu. Nah, jadi ketika ada laporan kerusakan, terutama dengan fasilitas yang penting seperti AC ataupun kursi yang ada di ruang kelas atau hal-hal yang memang biasanya digunakan dalam ruang kelas itu, maka perbaikannya itu nggak perlu dilakukan secara lama gitu, kayak nggak perlu nunggu lama lagi, maka hal-hal tersebut itu akan langsung diproses secara cepat. Terus semua kebutuhan pengadaan dari perawatan fasilitas pun udah terintegrasi dengan rencana kegiatan dan anggaran sekolah atau RKAS, sehingga prosesnya itu lebih terarah dan juga efisien seperti itu, teman-teman. Nah, berbeda dengan di SMAN 48 Jakarta tadi, ada nih perbandingan salah satu sekolah yang memang mempunyai keunggulan di bidang penghapusan aset yang mungkin tadi ada sedikit kelemahan ataupun proses yang memang menyulitkan yang ada di SMAN 48 Jakarta. Nah, ini ada perbandingannya itu di SMAN 75 Jakarta. Jadi, pada SMAN 75 Jakarta ini, proses penghapusan aset itu dilakukan dengan cara pendekatan yang sedikit berbeda, yaitu di mana di sekolah tersebut itu telah menerapkan sistem pelaporan berbasis digital dari aplikasi lokal gitu, sehingga proses verifikasi dan persetujuan penghapusan itu dapat dilakukan lebih cepat. Mungkin itu juga bisa menjadi bahan evaluasi untuk SMAN 48 Jakarta supaya bisa mengimprove dari segi kekurangan di bidang penghapusan aset yang memang membutuhkan waktu yang sedikit lama ya. Terus tapi meskipun sistem digital yang ada di SMAN 75 Jakarta ini membantu, tapi masih menghadapi kendala dalam hal keterbatasan sumber daya manusia yang mampu mengoperasikan si aplikasi tersebut itu secara maksimal. Jadi mereka itu tetap membutuhkan keahlian lebih gitu oleh si sumber dayanya. Jadi perlu belajar lebih lanjut lagi. Terus dilanjut kalau misalkan mengenai perbandingan kedua sekolah tersebut itu menunjukkan bahwa manajemen aset itu
bukan sekadar soal pencatatan barang nih teman-teman. Jadi melainkan juga tentang sistem koordinasi, komunikasi dan transparansi antara semua pihak gitu. Jadi kalau di SMAN 48 Jakarta itu ada kolaborasi antara guru, wakil kepala sekolah, dan Sudin menjadi kunci utama dalam kelancaran manajemen aset gitu teman-teman. Dan dengan sistem yang terus disempurnakan, harapannya pengelolaan aset yang ada di sekolah tersebut itu dapat menjadi lebih cepat, akurat, dan berdampak nyata bagi kualitas pembelajaran. Karena pada akhirnya manajemen aset yang baik itu bukan hanya tentang menjaga barang saja, tetapi tentang menjaga mutu pendidikan dan keberlanjutan fasilitas bagi generasi penerus bangsa. Karena jatuhnya kan fasilitas yang dimiliki oleh sekolah itu milik kita bersama. Nah, kita gunakan semaksimal mungkin dan kita juga harus menjaganya semaksimal mungkin supaya barang-barang tersebut itu bisa terjaga dan juga bisa berfungsi dengan baik sehingga angkatan-angkatan bawah kita atau regenerasi kita nanti itu bisa juga merasakan fasilitas yang memang sebelumnya pernah kita rasakan. Oke, mungkin itu aja dari aku. Thank you so much for watching. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guri. Hai. Jaga. Jangan. Ya.